adalah cerita yang tak akan pernah bisa kulupakan. Namaku Anang. Beberapa bulan setelah lulus kuliah, akhirnya aku mendapatkan pekerjaan yang aku impikan di ibu kota. Sebagai perantau, aku sering merasa rindu pada teman-temanku di Bandung. Itulah yang mendorongku untuk pulang ke Bandung setiap minggu. Aku biasa menghabiskan waktu liburku dengan bertemu dan berkumpul bersama teman-teman dekatku dan juga junior-juniorku. Biasanya berkumpul di sebuah rumah kontrakan yang kami jadikan sekretariat. Sekretariat itu selalu ramai, dipakai diskusi sampai pagi, bahkan ngopi hingga larut malam sudah jadi kebiasaan kita. Hingga sampailah malam itu. Saat itu aku pulang ke Bandung dan akan menemui teman-temanku di sekretariat itu. Teman-teman kampusku dulu. Sampai di Bandung, jam menunjukkan jam 1 dini hari. Ketika itu, aku memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Karena dari travelku itu, aku lebih dekat pulang ke Sekre. Aku segera menghubungi Rafli, salah satu juniorku. Rafli, di mana? Di Sekre ada siapa aja? Begitu kataku dalam teks pesan singkat. Tak lama Rafli membalas pesanku. Sini aja, Rafli cuman sendiri di Sekre. Membaca balasan Rafli, aku agak heran. Karena tak biasanya Sekre sepi. Sudahlah. Yang penting aku bisa cepat istirahat malam itu. Singkat cerita, sampailah aku di Sekre. Aku benar-benar hanya melihat Rafli yang sedang menonton TV. Dan tak ada lagi yang ada di Sekre itu. Raf, Afif, Hafiz, Pipin pada kemana? Biasanya mereka ada tuh pada nongkrong. Begitu tanya aku heran. Rafli kemudian menjelaskan. Semua anak-anak yang dulu sering nongkrong di Sekre, bahkan tidur di sini, sekarang sudah pindah dan sudah punya kosan masing-masing. Sudahlah, ya mungkin sekarang mereka butuh privasi masing-masing. Aku tidak ambil pusing. Aku langsung menuju salah satu kamar yang dulu sering diisi oleh Afif dan Pipin temanku itu. Aku sudah tidak sabar untuk segera merebahkan badanku dan menarik selimut kemudian tidur dengan nyenyak. Tapi sayangnya, ketika aku masuk ke kamar itu, suasana kamarnya sangat lembab. Karena mungkin sudah terlalu lama tidak ditempati. Kasur-kasur yang ada di situ pun terlihat apek. Belum lagi banyak kerikil dan debu yang harus kubersihkan terlebih dahulu. Anak-anak gimana sih? Udah ada sekretariat tapi gak mau ngumpul. Sekre aja berantakan sampai kotor begini. Gitu gumamku kesal. Aku langsung merebahkan badan di kasur yang sebelumnya aku bereskan terlebih dahulu. Setelah aku bersihkan, aku sapu dan semuanya, kamar ini terlihat layak lagi untuk ditempati. Saat aku rebahkan badanku di atas tempat tidur,
Perasaan dingin yang begitu menusuk langsung menyergap punggungku. Ya wajar, kasur ini memang sudah lembab. Aku berusaha memejamkan mata sambil sesekali ku benahi posisi tidur. Tapi aku tak pernah benar-benar bisa tertidur. Aku masih bisa mendengar suara TV yang Rafli tonton. Aku menerka jika Rafli masih ada di sana. Aku kembali berusaha memejamkan mata. Hingga tiba-tiba sayup-sayup aku dengar suara kibasan kain. Suara itu terus terdengar dan membuatku heran. Aku segera memanggil Rafli, karena aku pikir dia yang melakukan itu. Raf? Rafli? Raf? Tapi tidak ada jawaban. Ku coba dekati pintu. Ku buka perlahan dan Rafli memang tidak ada di situ. Kemana Rafli? Dan tiba-tiba handphoneku bergetar. Rafli mengirimku sebuah pesan. Dia bilang dia sedang ke warung dulu membeli kopi. Begitu katanya singkat. Entah kenapa di sana perasaanku sudah mulai tidak enak. Bulu kuduku langsung meremang. Siapa yang mengibas-ngibaskan kain tengah malam seperti ini? Kalau tadi bukan Rafli, terus siapa? Aku langsung merasa lemas dan kaku sekujur tubuhku. Hingga aku kembali mendengar suara kibasan kain yang begitu dekat itu. Suara kibasan kain ini sekarang terdengar sangat jelas dan sangat dekat denganku, seperti berada tepat di belakangku. Aku penasaran, siapa dan suara apa itu? Kini aku coba beranikan diri untuk menengok ke belakang. Dan ketika aku tengok ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Entah kenapa nyaliku semakin menciut. Karena saat itu suara kibasan itu kini terdengar berpindah tempat. Dan ya Tuhan, samar juga terdengar suara isak tangis perempuan yang merintih seperti kesakitan. Aku ingin lari saja rasanya, tapi entah kenapa kakiku terasa kaku. Suara tangisan itu kini terdengar semakin mendekatiku, diiringi suara kibasan-kibasan kain yang entah apa itu. Hingga aku merasakan ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Dari sudut mataku, aku bisa melihat ada orang yang berdiri lebih tinggi dariku, ada di belakangku.
Aku beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan astaga, aku melihat sesosok perempuan berbaju putih tengah mengibas-ngibaskan lengan bajunya. Tangannya melambai-lambai ke arahku. Astaga ya Tuhan. Dan kepalanya itu berbentuk lonjong dan panjang. Matanya melotot ke arahku dengan mulutnya yang menganga. Wajahnya rusak dan pecah-pecah. Tolong. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Sosok wanita tadi berbalik menertawaiku. Seiring tawanya itu, tubuhnya kini semakin tinggi dan memanjang, tinggi hingga menyentuh langit-langit ruangan ini, membuat tubuhnya semakin membungkuk dan wajahnya semakin dekat ke arahku. Kini semakin jelas kepala sosok perempuan itu lonjong, mulutnya menganga lebar, matanya membelalak tajam, wajahnya sangat menyeramkan, dan sosok itu mendekatkan wajahnya sangat cepat ke arahku dan tiba-tiba saja pandanganku gelap seketika itu dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Hingga aku tersadar kalau Rafli memijit kepalaku dan mengoleskan minyak angin ke hidungku. Ia bilangnya menemukanku tengah tertidur di lantai pintu kamar. Aku langsung menceritakan apa yang kualami. Rafli bilang ia sengaja membeli kopi agar aku tidak tidur di kamar itu dan menemaninya ngopi sambil menonton TV. Ia bilang memang di kamar itu sering terdengar suara-suara aneh sejak tidak ditinggali. Sepertinya ketika itu sosok lain telah menghuni kamar itu. Dan konon jika ada satu kamar dengan tempat tidur yang dibiarkan kosong kurang lebih selama 3 bulan, maka akan ada yang menempatinya. Dan mungkin ketika itu aku bersinggungan dengan makhluk itu di tempat tidur itu, dan akhirnya menggangguku. Aku menyarankan kepada Rafli agar anak-anak kembali rutin untuk datang, berkumpul meramaikan kontrakan ini atau sekedar untuk melakukan ibadah bersama di sekretariat, agar tidak ada makhluk-makhluk lain yang mengambil alih tempat itu. Yang jelas, kini akhirnya aku tahu salah satu sosok yang menghuni sekretariat itu adalah sosok perempuan berkepala panjang itu. Yang jelas, kamu tidak ingin melihatnya.